Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Garifana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas O19 dengan NIM 192044018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi dengan kompetisi dasar 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Mari kita belajar bersama-sama mengenal teks eksposisi. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi suatu informasi yang berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan terhadap pembaca maupun pendengar mengenai sesuatu hal. Struktur teks eksposisi ada 3. Pertama, tesis. Kedua, argumentasi. Ketiga, penegasan ulang. Tesis merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis. 2. Argumentasi, pendapat atau argumen penulis yang berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. 3. Penegasan ulang, biasanya pada bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada bagian terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan. Dalam teks eksposisi berisi pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. 2. Informasi yang bersifat mengajak. Dalam teks eksposisi, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajak. 3. Penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Artinya tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. 4. Bersifat netral atau tidak memihak. Dalam teks eksposisi tidak boleh memihak terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. 5. Fakta dipakai sebagai alat konkretasi. Artinya, dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Pertama, leksikal, jenis kata yang menunjukkan kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. 2. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. 3. Konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang dapat digunakan untuk menata argumentasi. Selanjutnya, saya akan menyajikan satu teks eksposisi. Disimak dengan baik ya. Nah, bagaimana teman-teman mengenai penjelasan materi tentang teks eksposisi? Apakah sudah paham atau masih ada yang bingung? Kalau dirasa masih ada materi yang belum dipahami, kalian bisa mengulang video pembelajaran kali ini. Namun, jika kalian merasa sudah paham, kalian bisa melanjutkan aktivitas, yaitu mengerjakan soal latihan. Selamat mencoba, semangat, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat kuis menggunakan Quizizz. Pertama, kita masuk ke Google, ketik Quizizz, kemudian klik login. Kita bisa login menggunakan akun Google yang sudah terdaftar ya teman-teman. Nah, beginilah tampilannya. Karena kita akan menggunakan Quizizz untuk membuat kuis, maka kita cari tampilan ini, diklik buat. Nah, beginilah tampilannya. Langsung saja kita klik nama kuis teks eksposisi kelas 10 pendidikan. Nah, selanjutnya
Karena kita akan membuat kuis dengan pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Sebelumnya saya sudah menyajikan pertanyaan yang saya simpan di catatan HP saya, kemudian bisa langsung di copy paste ya. Nah, jawaban yang benar kita klik centang pada sebelah kiri. Kemudian, kita bisa mengatur waktu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Ini bisa diubah ya teman-teman. Saya akan merubahnya menjadi 60 detik. Kemudian, jika sudah, kita klik simpan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, kita klik warna merah di sebelah paling kiri. Nah, lanjut kita copy paste. Caranya masih sama ya teman-teman. Nanti saya akan menyajikan 10 soal. Caranya tetap sama seperti yang awal tadi kita tambahkan. Caranya sama, klik paling kiri warna merah. Nah, di sini sudah ada 10 pertanyaan. Langsung kita klik terbitkan. Di sini bisa ditambahkan gambar, tapi saya tidak akan menambahkan gambar. Publik dari kelas. Simpan. Nah, di sini kuis sudah bisa dikerjakan ya. Ini bisa diklik bagikan. Salin link. Nah, sudah keluar, bisa kita mulai kuis. Lanjutkan. Kita mulai ya kuisnya. Mulai game. Jika sudah tampilannya seperti ini, berarti kuis sudah selesai dikerjakan. Selamat mencoba. Ini adalah link yang digunakan untuk mengakses kuis. Kita bisa membagikan ya. Klik salin link. Nah, teman-teman bisa langsung memulai mengerjakan soal kuis.